Pada ngerasain nggak sih pas lagi sekolah kita bawa makanan diliatin sama teman-teman dan kita tahu teman-teman kita itu pada meminta, pada menyomot, akhirnya kita umpetin tuh. Nah besoknya kita makan nggak mau lihat, nggak mau di tempat yang rame supaya nggak dimintain. Sampai gede sih. Nah, pernah ya? Pernah sampai gede sih. Hmm. Ya, sampai sekarang juga masih gitu. Enak banget guys. Tapi belakangan ini gue udah jarang ya makan makanan berminyak gini. Karena gue sekarang udah jaga jaga makan makan. Udah punya anak dua, tuh makin cakep mokat. Jadi kita tuh lebih hati-hati gitu loh. Jaga makan, nggak mau sakit. Aduh kok sakit gua. Gimana nih? Tahu sih anak gua ada asuransi sama, maksudnya gua ada asuransi yang akan gua tinggalkan ke keluarga. Cuma ya, masa mereka harus kehilangan papa gitu kan. Masa gua nggak bisa menemani dan mengiringi masa-masa dewasa mereka gitu. Makanya gue lagi berusaha untuk menjaga pola hidup yang lebih sehat. Serawut wajah tampan sangat mempesona. Makan sama ini bang, makan sama chicken nugget. Simple, cepat bikinnya, sederhana, enak, tapi kurang sehat. Berarti kan satu semalam, alhamdulillah, terima kasih. Itu nggak terlepas dari peserta yang penggemarnya begitu luar biasa. Satu, yang satu antusiasme orang penonton umum terhadap peserta yang penampilannya semuanya bagus. Kedua, orang udah rindu sama dangdutan. Dan juga jurinya manis-manis. Ada Mae, ada Nona Jember di sini. Ada yang pasti bini gua dong, yang paling manis. Mau nugget. Diganti tepok ya. Ngomong apa ini si orang? Serawut wajah tampan. Makan apa tuh? Makan chicken nugget. Bentar. Tadi gua ada liat akun caper. Oke, akun caper gua capture dulu. Terus gua blok. Ini akun caper. Akun sok tahu. SDM rendah yang gampang kemakan buat berita nih si Anika.kuni nih. Kayak banget ini. Bang Bi minta nuggetnya. Enggak, enak aja teman sekolah gua aja nggak gua bagi. Anika.kuni gua tandain Anika.kuni ya. Pada nonton ini nggak program Abang L The Explorer? Di situ Abang L gila makin pintar banget. Tapi banyak yang nggak tahu loh Pak Andri. Kalau itu tuh produksi Lestar Entertainment. Jadi Kasih tahu tuh. kalau harus kalian tahu ya, di balik memang Abang itu udah cerdas ya, cerdas, pinter, tahu menguasai medan.
tahu bagaimana cara menjadi host. Juga itu kebantu sama kita ada tim kreatif juga guys. Jadi kita apresiasi juga tim kreatif kita yang selalu menyiapkan konten-konten buat di program Abang Al Explorer. Jadi mereka tuh selalu riset. Apa nih kira-kira untuk episode berikutnya? Konsepnya apa? Kontennya seperti apa? Isinya apa? Karena itu tim Lestar, asli tim Lestar semua yang ngerjain. Dari mulai kameramen, ide, editor, itu semua tim Lestar yang handle. Jadi yang bayar abang itu bukan Indonesia, yang bayar abang tuh gua. Yang bayar Lestar Entertainment baru Mentari atau Indonesia gitu. Abangnya juga berbakat. Dan abangnya ya makin lama makin pinter loh Pak. Pinter banget. Bayangin ya, saya tahu istilah jumping scene. Jumping scene itu pas udah syuting, apa ya? Saya udah syuting bertahun-tahun, tahu oh. Jadi jumping scene itu apa namanya? Ya jumping lah ya istilah jumping udah berbabuan syuting. Jadi kalau kita ngambil scene yang nggak ngurut itu bisa jumping. Jadi nih ceritanya secara penceritaan alur ya, urutan alur. Kamu harus makan nih ceritanya. Nah, tapi kamu harus mengambil adegan dulu yang sebelum makannya, yang kamu persiapkan. Artinya kan kamu harus melupakan ya apa yang udah kamu lakukan tadi, yang kamu udah makan. Iya benar. Nah, abang tuh udah ngerti istilah itu. Bayangin. Ngajarin bokap. Iya, bukan ngajarin. Jadi kemarin produser kita kan ngarahin, abang nanti jumping scene ya. Abang kan udah ngambil adegan mandiin sapi, oke? Nah, berhubung bundanya baru bisa baru bisa syutingnya sekarang. Ini abang tik sama bunda dulu. Anggap ya, yang tadi abang mandi itu abang belum terjadi, belum abang lakukan, oke? Begitu dia sama bunda ya, kamera roll action. Bunda, abang abis ini mau mandiin sapi. Padahal dia abis mandiin sapi. Tapi dia tahu bahwa itu adegan nggak ngurut gitu. Take gua tuh nggak berurut. Jadi gua harus melupakan apa yang udah gua lakukan supaya benang merahnya itu masih nyambung. Gila lu. Terus istilahnya ngasih itu lagi. Apa nanti jumping scene-nya? Mbak Dea. Kacau Mbak Dea. Dikasih istilah jumping scene itu istilah yang gua terima tuh umur berapa ya? Gue syuting 2014 gue pertama kali syuting. Istilahnya itu saya tuh baru dengar istilah itu umur 19-20. Dia udah tahu dan memahami istilah itu umur 2 tahun. Orang kalau ngelamar kerja minimal pengalaman kerja 2 tahun ya. Ini dia 2 tahun udah kerja. Terus abang itu kalau nyanyi nggak fals. Maksudnya nyindir saya ini. Kalau saya panas. Kayak penanya. Iya, kalau abang tuh secara suara ya itu. Hah? Wah enggak, makanya kemarin pada kaget. Kita kan kemarin pas saya syuting Indosiar, itu kreatif Indosiar, tim Indosiar itu pada ngebahas abang. Abang bener-bener ya, notasinya tuh nggak ada yang fals katanya. Itu sih dari itu pasti dari papanya dong, kamu nggak fals ya. Nggak bohong. Hah? Jadi kemarin saya diskusi lah sama gurunya. Saya tuh kan jarang ketemu sama gurunya abang kan. Gue tuh jarang ketemu sama gurunya abang. Bundanya udah berapa kali. Jadi biasanya yang selalu nyampein perkembangan abang tuh bundanya yang nyampein ke saya. Oke, nah itu untuk pertama kali, for the first time saya sharing sama gurunya. Gurunya itu selalu bilang pertama kali, ini abang ini sifatnya ini ya, wah dia ceria ekspresif, persis kayak mamanya ya katanya. Saya diam aja, diam, oke. Ngobrol nggak lama, ngobrol. Kan gurunya orang Filipina ya, pakai bahasa Inggris ya. Ngobrol-ngobrol, saya terus yang nyaut, ya, saya yang nanya, bunda kan banyak lebih dengerin gitu kan. Terus ada satu momen dia bilang gini, abang gurunya kan ada 2 orang tuh, guru Filipin, satu lagi
orang Indonesia yang jago bahasa Inggris untuk translator ya. Terus dia jelasin gini, abang itu pas lagi kerja bareng, si temannya kan ngajarin, ngasih tahu. Sorry, abang itu kan nanya ke Missnya, Miss ini udah bener belum? Terus Missnya bilang, abang, itu kan ada teman abang. Itu abang minta contoh aja ke teman abang, oke? Akhirnya temannya ngasih lah. Abang ngasih tahu gini, bang, diajarin lah sama temannya. Oke, dia nggak bergeming, dia diam aja. Ditanya lagi sama Missnya, Miss ini udah benar belum? Terus saya bilang, I think he knows who's the boss here. Dia bilang, iya dia tahu siapa yang bosnya di sini, siapa yang berkuasa di sini, yang ngerti di sini. Dia bilang, tawa Missnya, hahaha katanya. Oh ini berarti abang ini bapaknya banget ya katanya. Bapaknya banget ternyata. Saya baru tahu katanya. Terus dia ekspresif, suka cerita. Abang tuh. Dia cerita, Pak. Miss, saya punya kafe. Ayo kapan-kapan datang ke kafe saya, kata dia. Iya, dia ajakin. Kapan-kapan datang ke kafe saya. Mikir kan dia akan sebentar kan mikir. Tapi nggak deh, jauh soalnya. Coba banget. Jadi dia tuh udah ngerti untuk berbahasa basi, guys. Udah ngerti berbahasa basi, pamer juga, show off dia, Pak. Aku punya mobil loh, Miss. Aku ada Lambo, ada Rolls Royce, katanya. Dia kan nggak bisa bilang R kan, Rolls Royce. Ada ini apa namanya? Ada BMW katanya. Banyak mobil abang katanya. Semua disebutin. Kemarin terus nyebut juga. Abang kemarin baru dari London loh, Miss. Iya, Pak. Abang kemarin ini dukung MU katanya. Dukung MU katanya. Padahal kan bapaknya dukung Liverpool. Dia tuh kesadaran Liverpool bukan MU. Nggak tahu ya nyanyi sama Gogo main United sama saya. Lucu banget. Lucu banget. Jadi abang tuh suka sharing teman-teman, suka cerita gitu. Bisa-bisanya bisa-bisanya nonton Liverpool, bilangnya misalnya dia nonton MU katanya. Mungkin karena nyebutnya lebih gampang kali ya. Glory, nggak berani nyebutin Man United. Oh gitu? Kan saya main kita. Glory. Jadi ada tim Leicester guys. CFO Leicester itu ya, Pak Andre namanya, jarang kelihatan ya mukanya. Ada depan gua. Pak Andre itu kan bisa main gitar ya. Pak Andre cerita lagi duet nyanyi bareng sama abang nyanyi, Pak Andre ngiringin. Nyanyi lagu Glory Glory Man United. Nah, pas bagian Man Unitednya dia nggak menyebut. Dia nggak menyebut. Dipancing terus sama anak-anak nggak disebutin. Bang, kok tanpa langsing? Gue aja nggak makan. Udah gitu gue sekarang minum Americano. Katanya Americano itu buat menekan nafsu makan. Terus gue kemarin selalu gue ada konsul sama inilah dokter gizi lah. 13 kilo gue turun. Kemarin saya sempat 68. Bang, Dumis cukur ya. Jangan dong. Nggak mau. Dastinya lagi perawatan di atas. Bini gue lagi perawatan guys. Dan itu perawatannya nggak di luar, visit ke rumah orangnya. Kenyang. Mama. Dusty bukannya dipenjak. Bahas bisnis. Gampang banget kayak orang-orang ya. Kasih bintang sedikit, Enteng banget. diterima. Allah Akbar. Ayolah guys, cerdas. Kalau lihat berita tuh jangan telan buat bulat. Riset lagi, cari tahu lagi.
Jangan apa-apa lihat berita langsung berasumsi. Kalau kita nggak tahu realita yang terjadi, jangan berani berkomentar. Takut dosa, ngerti? Ingat ya, kita ngomongin orang ya, nggak bener itu jadi gibah. Dan kalau kalau kita ngomongin orang bener itu jadi gibah. Kalau nggak bener itu jadi fitnah. Sutradara Angin, sutradara terfavorit Rizky Bilar. Insya Allah tahun ini gue masuk nominasi lagi sebagai sutradara video klip terbaru Lesti, dan kalau Tuhan mengizinkan ya mudah-mudahan bisa ngambil piala lagi. Amin, amin. Sikat. Yuk guys, oke, karena gue udah selesai makan. Apa dulu? Apa yang di depan itu? Lihat ini. Man, ini ngambil cemil man, bawa aja sih teman nugget nih. Apa Pak? Bawa aja makanannya di meja, terus minta tolong panggilin Mario ambilin blok lemak saya. Ini kemejain aja. Iya. Halo Bang Dua, handsome by Singapura. Oh, ada orang Singapura juga ya? Halo kakak. Kakak Singapura. Di mana? Malaysia ya? By the way, gue lagi butuh supir untuk ini nih, untuk kantor. Kalau ada yang ngerasa tinggal di daerah Jabodetabek tapi diutamakan Jakarta ya, boleh sih. Ngelamar kerja di kita. Insya Allah kalau memang dirasa cocok, kalau memang cocok bisa datang ke kantor. Halo Bang, aku orang mana? Mana aku tahu? Jam aja dulu ya. Kau nanya, pertanyaannya nggak aku tahu.